sangatlah berharga, begitu berharganya waktu. Menyia-nyiakan adalah bentuk kerugian bahkan lebih bahaya dari kematian. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Orang sukses di dunia akan sangat menyesal jika waktunya terbuang percuma tanpa manfaat dan faidah. Buatlah rencana serta target hidup ke depan agar hari-hari kita selalu terisi dengan hal-hal dan kegiatan yang positif. Hendaknya kita memperhatikan dan kita atur dengan baik waktu dan umur yang telah Allah berikan kepada kita agar tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan baik, tadi sedikit kita sudah lihat cuplikan, Masya Allah ya. Memang yang namanya waktu ini gak boleh main-main. Oleh karena itu kita punya tema yang Masya Allah, lebih bahaya dari kematian bila waktumu telah habis. Tuh Masya Allah ya. Dan tema kita yang kedua, jangan senang dulu jika azab ditunda. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Ali ingin menginformasikan kepada seluruh pemirsa di rumah bahwa Cahaya Hati Indonesia di iNews ini Masya Allah ya, begitu mulai masuk ke dalam studio kita sangat amat mengikuti protokol kesehatan. Tidak ada yang boleh masuk ke studio kecuali yang berkepentingan. Dan physical distancing sangat terjaga. Dari sanitizer segala macam kita sediakan semuanya Masya Allah ya. Ini dalam merupakan proyek kita untuk menjaga kesehatan. Begitu juga pemirsa di rumah ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan insya Allah nanti kita ketemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja nanti ada Ustadz Abdurrahman Jalani dan Dr. Kiai Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh. Dan seperti biasa nih, nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Siapin Al-Qur'annya dari sekarang ya. Dan langsung aja yang suka nyia-nyiain waktunya, simak baik-baik. Kita akan masuk ke dalam tema kita, lebih bahaya dari kematian bila waktumu telah habis. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Abdurrahman Jalani. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Banyak yang bilang waktu adalah uang. Betul sekali. Waktu bagaikan bilah pedang yang tajam. Betul. Apabila tidak dimanfaatkan makan memotongmu. Wah, banyak sekali kalimat-kalimat kiasan tentang waktu. Mohon ilmunya guru. Kadang-kadang udah tahu kiasannya, udah tahu bagaimana bahayanya waktu, masih pada cuek aja guru. Silakan guru. Baik, syukran. Terima kasih Habib Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat beserta salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, panjang umur, dan juga keberkahan serta juga dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah tema yang amat sangat penting dan sekaligus wajib bagi siapapun hamba Allah yang beriman agar memperhatikan apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Di mana sama kita ketahui Islam amat sangat memperhatikan dan amat sangat memperdulikan waktu agar betul-betul bisa dijaga dan kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya ada satu surat yang amat sering kita baca. Ada satu surat yang sering kita
gunakan di dalam sholat kita. Apalagi yang rada mau buru-buru. Biasanya paling enggak baca nih surat. Apa itu? Yaitu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husrin. Ya, jadi demi masa. Sampai-sampai ada nama surat Allah Subhanahu wa taala namakan dengan waktu. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang yang beriman betul-betul memperhatikan. Yang menarik di dalam ayat ini Allah bersumpah, wawunya waw qasam Bang Ali. Wal asri, demi masa, maka berarti demi karena qasam. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya orang-orang manusia kebanyakan mereka itu merugi. Kenapa? Karena memang pada dasarnya orang tadi Bang Ali, kebanyakan yang memang kata Bang Ali tadi udah pada tahu tapi masih cuek baik gitu loh. Itu fitrahnya kadang-kadang apa ya, manusia model kayak begitu. Ini pun udah diingetin sama Allah Subhanahu wa taala dengan kata demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih menariknya lagi, demi masa itu para pemirsa sekalian digunakan dengan bahasa Arab dengan kata al-asru. Al-asru itu waktu asar. Yang namanya waktu asar itu dekat ke maghrib. Artinya apa? Kok Allah gunakan itu? Allah mau kasih tahu bahwa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini sebentar. Enggak lama, bahkan kalau kita hitung dan bandingkan dengan waktu akhirat, itu hanya beberapa jam saja kita. Beberapa waktu saja kita hidup di alam dunia ini. Sehingga bagi orang-orang yang berakal hendaknya mampu untuk memanfaatkan daripada waktu. Untuk apa? Untuk dirinya di kemudian hari mendapatkan hasil dari pemanfaatan waktu yang ada di alam dunia ini, yaitu kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya Allah juga mengingatkan kepada kita dalam ayat yang lain saudara. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam ayat yang lain juga Allah sampaikan. Dan akhirat tersebut lebih baik dan juga lebih kekal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar walillahil hamd. Maka pantas merugi bagi siapapun orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab kenapa? Karena waktu tidak akan pernah kembali dan waktu tidak akan pernah terulang. Maka ada kata mahfuzat pada saat waktu saya pondok pesantren dulu belajar, berbunyi lantar ji'a ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Kenapa? Karena memang kenyataan. Beda kalau misalkan ada film Doraemon ya kan, ya bisa lorong waktu. Tapi kan itu cuman hayalan, cuman ada di film. Pada kenyataan yang namanya waktu tidak akan pernah kembali, saudara. Maka oleh karenanya ketika kita melihat hidup dan kehidupan kita punya Nabi, betapa besar perhatian Nabi besar Muhammad SAW kepada waktu ini. Sehingga Islam mengajarkan kedisiplinan. Bagaimana Islam mengajarkan kedisiplinan? Kita bisa melihat dengan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Seperti apa itu? Enggak lain enggak bukan, yaitu ibadah sholat kita. Iya tak? Di mana ibadah sholat kita, saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya waktu-waktu tertentu. Subuh, johor, asar, maghrib, isya. Dan itu diharapkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan. Bahwa orang-orang yang beriman, khususnya laki-laki, sholat wajib tepat waktu dan juga berjamaah. Saking memperhatikan daripada waktu dan disiplin terhadap waktu. Cuman kadang-kadang kita terbalik Bang Ali. Kita bisa ngelihat orang Islam banyak mayoritas di Indonesia.
Tapi giliran beduk subuh mohon maaf lahir batin. Rajinan orang-orang di luar Islam buka toko udah siap-siap. Tapi giliran kita orang Islam, la ilaha illallah. As-salatu khairu minan naum. Naumnya yang panjang. Tidur akhirnya lanjut terus gitu kan. Artinya kita belum disiplin. Maka oleh karena itu memperhatikan waktu amat sangat ditekankan di dalam ajaran agama Islam. Agar dengan hal itu semua akan menjadikan diri kita bukan hanya saja memperoleh kebahagiaan di akhirat. Tapi juga memperoleh kebahagiaan di alam dunia ini. Sebab kenapa? Karena Islam betul-betul mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga daripada waktu tersebut. Jangan sampai kita nyesel. Banyakan orang kalau misalkan udah ngelewatin waktu, nyesel lah. Giliran masa tua mikir dah. Kalau aja misalkan dulu saya manfaatin waktu bener-bener kayaknya nggak bakalan begini dah saya hidup gitu kan. Tapi ya kenangan tinggal kenangan. Waktu udah lewat sebagaimana tadi disampaikan nggak bisa kembali lagi. Dan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi siapapun orang-orang yang memang belum merasakan penyesalan. Tapi kan kadang-kadang orang-orang kita itu udahlah. Apalagi zaman sekarang waktu kebanyakan dihabisin ame hal-hal yang kagak bermanfaat. Mubadir semuanya. Padahal Nabi bilang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari sebahagiaan kebaikan orang-orang yang beriman itu saudara, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang enggak ada manfaatnya, yang sia-sia. Tapi kebanyakan kita lihat sekarang orang-orang yang ngakunya Islam malah menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang enggak punya manfaat. Handphone aja dicekel sama dia. Iya enggak? Ada aja game yang dimainin sama dia. Kalau kagak offline, online. Kalau udah online sambil ngomong sama orang, iya enggak? Akhirnya kayak orang, mohon maaf, bego sendirian. Pakai yang namanya headset, dia ngobrol, liatin handphone sambil ngobrol. Gitu. Orang di sampingnya kagak diheroin sama dia kalau orang Betawi bilang. Saking apa? Saking tadi lagi khusyuk. Tapi khusyuknya bukan perkara yang benar. Perkara-perkara yang menyia-nyiakan daripada waktunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nah, perkara-perkara yang seperti ini yang harus kemudian diperhatikan oleh siapapun. Harus diatur polanya lagi. Bagaimana kemudian kita memperhatikan anak kita. Lihat orang-orang mohon maaf di luar Islam. Ya, kenapa kemudian mereka pada berhasil? Kenapa mereka semuanya pada pintar? Kenapa mereka semuanya pada memegang apa yang seharusnya dipegang oleh umat Islam di alam dunia ini. Baik dari segi ekonomi, politik, pengetahuan dan lain sebagainya. Yang padahal dulu pernah diambil oleh orang-orang Islam, dikuasai oleh orang-orang Islam. Tapi yang pegang sekarang siapa? Orang-orang di luar Islam itu sendiri sekarang saudara. Kenapa? Karena mereka itu lebih bisa memanfaatkan waktu. Contoh mohon maaf nih. Kita mau ngomong aja. Mesti kudu hati-hati, Kita harus kemudian belajar dengan benar dan baik. Tapi pada kenyataannya sistem pembelajaran kita, pemanfaatan waktu kita untuk belajar masih jauh lebih dari apa yang dilakukan oleh orang di luar Islam. Teman-teman mungkin atau saudara-saudara bisa baca di internet bagaimana orang-orang Yahudi dari semenjak dini diajarkan betul-betul tentang pemanfaatan waktu dalam sisi pembelajaran mereka. Yang nyiptain kalau boleh saya sebutkan iPad gitu ya. iPhone gitu kan, Apple itu orang luar. Tapi dianya sendiri nggak pernah megang, jarang. Bahkan keluarganya kagak pernah megang. Kenapa? Karena dia tahu kalau udah pegang yang namanya HP, udah pegang yang namanya iPhone walaupun buatannya sendiri akan berbahaya. Timbul sia-sia waktu yang kemudian dipakai. Tapi apa yang terjadi? Orang yang makainya siapa? Orang Islam. Orang Islamnya apa? Sibuk dengan hal yang sedemikian rupa. Mending kalau misalkan yang dilihat adalah pengetahuan-pengetahuan. Kali buka Google, yang dicatat sama dia pengetahuan, cari sejarah Islam, cari ini dan itu. Atau misalkan tentang ilmu pengetahuan, enggak. Tapi yang dibuka adalah persoalan-persoalan
permainan demi permainan yang pada akhirnya waktu habis terbuang tanpa ada manfaatnya sedikit pun. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang punya ajaran tidak lain dan tidak bukan adalah Islam tentang pemanfaatan waktu. Apa yang enggak ada dalam Islam, saudara? Nabi menyampaikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang paling tinggi dan tidak ada agama yang paling tinggi kecuali ajaran agama Islam. Kita kembali yuk melihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu. Mereka semuanya memanfaatkan waktu dengan baik. Mereka menjadi ulama-ulama yang terbaik di zamannya. Bukan hanya saja memahami daripada ilmu akhirat, tapi juga menguasai ilmu dunia. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua sebagai umat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz Abdurrahman Jailani ya. Jadi waktu ini benar-benar sangat penting ya buat kita ya. Jangan sampai waktu ini kita nggak bisa disiplin. Insya Allah dari beliau tadi bisa jadi pemahaman buat kita semuanya ya. Dan baik, insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang jangan senang dulu jika azab ditunda. Jadi kita harus tahu dulu nih azab ditunda itu kenapa ya. Insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dr. Kiai Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.